warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Wandari dengan NIM 2303111243. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fitohormon berupa definisi, macam-macam fungsi dari masing-masing fitohormon, akumulasi serta fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Oke, next. Jadi, fitohormon atau hormon tumbuhan adalah sel organik atau zat kimia alami yang diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil oleh tumbuhan dan berfungsi untuk mengatur berbagai proses fisiologis pertumbuhan tanaman seperti pembelahan sel, pemanjangan batang, pembentukan akar, pematangan buah, respon terhadap cahaya, dan gravitasi. Nah, macam-macam dari fitohormon ini terdiri dari 5, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam abisat. Nah, yang pertama itu ada auksin. Auksin itu adalah hormon tumbuhan yang pertama kali ditemukan dan dikenal sebagai pengatur utama pemanjangan sel serta pertumbuhan akar dan batang. Contoh dari auksin ini ada IAA, yaitu indol acetic acid, yaitu auksin alami yang paling umum, dan auksin sintetis yaitu NAA, yaitu naphthalene acetic acid. Fungsi dari auksin ini adalah yang pertama merangsang pemanjangan sel pada daerah meristem apikal, yaitu ujung batang menuju akar. Yang kedua, dormansi apikal, yaitu mencegah pertumbuhan tunas samping agar tanaman tumbuh ke atas. Yang ketiga, merangsang pembentukan akar lateral dan akar adventif. Yang keempat, fototropisme dan geotropisme, mengatur arah pertumbuhan tanaman ke arah cahaya atau gravitasi. Nah, yang kelima ini merangsang pembentukan buah tanpa biji, misalnya pada tomat dan semangka. Selanjutnya digunakan dalam stek tanaman untuk mempercepat pertumbuhan akar. Terakhir itu mempercepat proses regenerasi jaringan dalam kultur jaringan. Nah, tempat akumulasi dan produksinya auksin ini adalah di ujung batang, ujung akar, daun muda, serta biji yang sedang berkembang. Mekanisme pergerakan auksin yaitu diproduksi di ujung batang dan bergerak secara polar di bawah dari batang ke akar melalui jaringan flum dan sel parenkim. Fisiologi auksin terhadap fungsinya yaitu merangsang pemanjangan sel pada batang. Mekanisme fisiologi auksin itu yang pertama itu auksin berikatan dengan reseptor, mengaktifkan pompa protein di membran sel. Pompa memompa ion H+ keluar menjadi pH ruang antar sel terus menurun ke lebih asam. Nah, yang ketiga itu pH rendah mengaktifkan enzim ekspansi yang melonggarkan ikatan selulasa pada dinding sel. Yang keempat, air masuk ke dalam sel karena osmosis, terjadi tekanan turgor meningkatkan sel memanjang. Yang terakhir, terjadi ekspansi jaringan batang menjadi tanaman bertambah tinggi. Yang kedua ada giberelin. Giberelin adalah hormon yang berfungsi merangsang pertumbuhan, memanjang, dan perkembangan organ tumbuhan, serta berperan penting dalam perkecambahan dan pembungaan. Contohnya ada giberelin 1 dan giberelin 3. Fungsi dari giberelin ini yang pertama itu mempercepat pemanjangan batang dan memperbesar ukuran daun. Selanjutnya merangsang pembelahan dan pemanjangan sel pada jaringan muda. Yang ketiga, memecah dormansi biji dan tunas sehingga mempercepat perkecambahan. Yang keempat, merangsang pembentukan bunga pada tanaman yang sulit berbunga. Yang kelima, merangsang pertumbuhan bunga tanpa biji, misalnya pada anggur. Yang keenam, dalam pertanian untuk meningkatkan ukuran buah seperti apel dan jeruk. Nah, yang ketujuh, membantu dalam pembentukan enzim amilase saat perkecambahan biji. Tempat akumulasi dan produksinya giberelin ini terdapat di biji dan embrio, terutama saat perkecambahan. Selanjutnya itu daun muda, meristem batang, buah, dan akar. Nah, mekanisme pergerakan auksin yaitu diangkut secara non-polar, tidak dalam satu arah, melalui silem dan flum. Fisiologi giberelin terhadap fungsinya yaitu merangsang perkecambahan biji dan pertumbuhan batang. Nah, mekanisme fisiologis perkecambahan ini yang pertama dimulai dengan air masuk ke biji.
Terus embrio menghasilkan gibberellin. Nah, gibberellin dikirim ke lapisan neuron biji, terus merangsang produksi enzim amilase. Nah, amilase mengubah pati di endosperma menjadi gula sederhana. Nah, gula ini menjadi sumber energi bagi pertumbuhan embrio, terus memicu munculnya akar dan tunas. Nah, selain itu, gibberellin merangsang pemanjangan sel batang melalui ekspresi gen pertumbuhan. Fitohormon yang ketiga ada sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang berfungsi merangsang pembelahan sel dan menghambat penuaan organ tumbuhan, serta bekerja sama dengan auksin dalam pengaturan pertumbuhan akar dan tunas. Nah, contoh dari auksin ini adalah zeatin, yaitu sebagai sitokinin alami, serta kinetin dan benzilaminapurin sebagai sitokinin sintetis. Fungsi dari sitokinin yaitu yang pertama merangsang pembelahan sel, terutama di jaringan meristematik. Yang kedua, menghambat penuaan daun dan organ tumbuhan lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tunas dan kultur jaringan. Yang keempat, meningkatkan perkembangan kloroplas hingga memperkuat fotosintesis. Yang kelima itu menyeimbangkan aktivitas auksin dalam kultur jaringan. Terus yang keenam, membantu transfer zat hara dari daun tua ke bagian yang lebih mudah. Nah, tempat akumulasi dan produksi sitokinin terdapat di akar, terutama di meristem akar, dan juga ditemukan di buah muda, daun muda, serta biji. Nah, mekanisme pergerakan sitokinin yaitu bergerak dari akar ke atas menuju batang dan daun melalui xilem. Fisiologi sitokinin terhadap fungsinya yaitu merangsang pembelahan sel dan memperlambat penuaan. Mekanisme fisiologi sitokinin yang pertama itu sitokinin diangkut dari akar ke jaringan yang lebih aktif berikatan dengan reseptor sitokinin di membran sel. Nah, setelah itu mengaktifkan jalur pensinyalan. Selanjutnya menstimulasi gen-gen regulator siklus sel. Setelah itu menginduksi ekspresi gen untuk protein CDK dan siklin yang mengatur fase pembelahan sel. Yang terakhir, sitokinin juga menghambat ekspresi gen, memicu penuaan, sehingga mempertahankan warna dan fungsi daun lebih lama. Fitohormon yang keempat itu ada etilen. Etilen ini adalah satu-satunya fitohormon berbentuk gas yang berperan penting dalam pematangan buah, gugurnya daun dan bunga, serta respon tanaman terhadap stres. Contohnya ini ada etilen C2H4. Fungsi dari etilen yang pertama merangsang pematangan buah alami maupun buatan seperti pisang, tomat, dan pepaya. Yang kedua, merangsang apkisi, yaitu gugurnya daun, bunga, atau buah. Yang ketiga, menghambat pemanjangan batang namun mempertebal batang pada kondisi stres. Yang keempat, reduksi pembungaan pada beberapa tanaman, misalnya pada tanaman nanas. Nah, yang kelima, mengatur respon stres seperti saat tumbuhan terkena luka, banjir, atau infeksi. Yang keenam, merangsang senescence atau penuaan sel pada organ tanaman yang menua. Tempat akumulasi dan produksinya etilen terdapat di semua jaringan tumbuhan, terutama saat buah matang, daun tua, dan jaringan yang stres atau terluka. Nah, produksi tinggi terjadi di buah yang sedang matang, daun yang akan gugur, serta tumbuhan yang mengalami stres akibat luka, keringan, banjir, dan sebagainya. Mekanisme pergerakan etilen yaitu karena etilen ini adalah gas, ia menyebar secara difusi ke jaringan sekitarnya. Fisiologi etilen terhadap fungsinya yaitu merangsang pematangan pada buah, misalnya pada pisang, tomat, dan pepaya. Nah, mekanisme fisiologi etilen yang pertama itu memproduksi etilen meningkat saat buah mulai matang atau saat buah terluka. Selanjutnya etilen berdifusi ke jaringan buah, yaitu berikatan dengan reseptor etilen di membran sel. Yang ketiga itu aktivitas reseptor memicu terjadinya transduksi sinyal yang mengaktifkan gen-gen tertentu di inti sel. Setelah itu terjadinya ekspresi gen untuk produksi enzim-enzim pematangan seperti amilase yang mengubah pati jadi gula, membuat buah jadi manis. Kedua ada pektinase atau sulase yang menggunakan dinding sel yang buah jadi lembek.
Yang ketiga ada antosianin sintase, itu menambah warna buah seperti merah pada tomat. Nah, yang keempat itu ada lipoksigenase, itu menghasilkan aroma khas buah matang. Kelima, etilen juga bersifat autokatalitik, yaitu etilen merangsang sel untuk menghasilkan lebih banyak etilen. Hormon yang terakhir ini ada asam abisat atau ABA. Asam abisat ini adalah hormon yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan dan sangat penting untuk mengatur stres pada dormansi. Fungsi dari asam abisat yang pertama itu menghambat pertumbuhan aktif pada tanaman. Yang kedua, menjaga dormansi biji dan tunas sehingga mencegah perkecambahan sebelum waktu yang tepat. Nah, yang ketiga itu menutup stomata saat kekeringan untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Keempat, mengatur respon tanaman terhadap stres seperti kekeringan, suhu dingin, atau salinitasi tinggi. Yang kelima, memperkuat resistensi tanaman terhadap kondisi lingkungannya ekstrim. Keenam, mengatur sinkronisasi antara pertumbuhan dan kondisi lingkungan agar tumbuhan tidak tumbuh saat cuaca yang tidak mendukung. Tempat akumulasi dan produksinya asam abisat ini yaitu di daun, terutama saat kekeringan. Selanjutnya itu ada akar, buah, biji yang sedang berkembang, serta kloroplas. Mekanisme pergerakan asam abisat yaitu diangkut melalui xilem dan flum ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah itu fisiologi asam abisat terhadap fungsinya yaitu menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air saat kekeringan. Mekanisme fisiologis yang pertama itu saat akar mendeteksi kekeringan, asam abisat diproduksi dan dikirim ke daun. Nah, asam abisat berikatan dengan reseptor di sel penjaga stomata. Yang ketiga, mengaktifkan jalur pensinyalan yang menyebabkan keluarnya ion K+ dan sealmin dari sel penjaga. Nah, setelah itu ion keluar, air ikut keluar, tekanan turgor sel penjaga turun, dan stomata menutup. Nah, penutupan stomata mengurangi transpirasi dan menghemat air dalam tanaman. Baik, itulah penjelasan materi tentang hormon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.